Jalur yang satu ini membuat kota Samarinda dan juga Tenggarong menjadi tak berjarak. Bagaimana tidak, dari kota Samarinda menuju ke kota Tenggarong bisa ditempuh kurang lebih sekitar 20 menit dengan jarak kurang lebih sekitar 20 km. Dan lebih kerennya, mobil juga sudah bisa melewati jalur ini. Untuk mengetahui bagaimana kondisi jalanan ini, kami akan mencoba melintasi dari kota Samarinda menuju ke kota Tenggarong. Bagi teman-teman yang ingin mencoba dan melintasi jalur ini, coba tonton dan simak video ini sampai selesai ya, agar tahu bagaimana kondisi jalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Telogo Tirto. Langsung saja ya teman-teman. Jadi perjalanan kami dari kota Samarinda menuju ke Tenggarong, kami mulai dari Jalan Jakarta di Lobakung. Dari Jalan Jakarta kami ambil arah menuju ke Jalan Rapa Indah, kemudian berbelok ke kiri di pertigaan Jalan Rapa Indah, sehingga kami sekarang berada di Jalan Ring Road Selatan. Setelah sampai di simpang 4 ini, kita akan berbelok ke kiri menuju ke Jalan Pusaka teman-teman. Jika lurus menuju ke Jalan Ring Road, kalau ke kanan bisa menuju ke Jalan M. Said. Oke teman-teman, jadi sekarang ini kita sudah berada di Jalan Pusaka. Dulu sebelum kami tahu jalur ini, kami kalau ke Tenggarong biasanya melewati jalur 2, yaitu jalur Ring Road, kemudian menuju ke jalur Surenata, lurus terus hingga sampai ke Tenggarong. Kalau lewat jalur 2, jalan Ring Road dan sebagainya itu jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 35 km dan waktu tempuhnya pun hampir 1 jam teman-teman. Terkadang lebih dari 1 jam, tergantung dari kondisi lalu lintasnya. Terus ada lagi jalur melewati Lojanan, Loduri, kemudian Jembayan, Lokulu, kemudian Tenggarong. Jalur yang ini jaraknya lebih jauh, sekitar 40 km. Dengan waktu tempuh lebih dari 1 jam. Oke, kita kembali ke perjalanan. Kita masih berada di Jalan Pusaka. Kita tinggal lurus saja mengikuti jalan ini. Sampai di sini kondisi jalannya sudah cor beton, tetapi ada beberapa yang berlubang. Contohnya seperti ini teman-teman. Daerah yang kita lalui saat ini banyak sekali perumahan-perumahan baru yang dibangun. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di daerah sini, atau mungkin rumahnya di daerah sini, coba komen di bawah ya. Atau mungkin ada juga teman-teman yang ingin membeli perumahan di daerah sini, bisa survei sendiri melihat lokasinya. Siapa tahu di sini nanti kedepannya tambah ramai seiring dengan jadinya jalur yang akan kita lalui ini. Buat investasi teman-teman. Setelah mengikuti jalan utama di Jalan Pusaka tadi, di sini kita akan ketemu dengan jalur tambang atau jalan hauling. Entah apa namanya, saya juga kurang begitu paham. Yang jelas ini adalah jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan-kendaraan tambang. Sudah ada petugas yang mengarahkan atau mengatur lalu lintas di simpang ini. Ikuti saja jalur ini sekitar 300 meter, baru kita akan berbelok kiri menuju ke jalur Jongkang. Di simpang pertigaan ini kita ambil jalur yang ke kiri, jangan ambil lurus ya teman-teman, itu nggak tahu sampai kemana. Oke, kita sudah ambil jalur ke kiri. Jalanan ini masih makadam, belum begitu halus, tetapi saya lihat di depan itu sudah cor dan sepertinya juga belum selesai. Nah, di depan itu jalanannya sudah cor tetapi baru separuh jalur ya teman-teman. Sepertinya nanti ini akan dibuat 2 jalur. Jalur yang kanan sudah dicor halus, ada beberapa tumpukan pasir, harus hati-hati kalau lewat sini. Yang di sebelah kiri sama sekali belum dicor, mungkin nanti akan dibuat 2 jalur, tapi entah kapan ya teman-teman. Semoga segera selesai. Terus untuk kondisi lalu lintasnya masih sangat sepi sekali. Ada beberapa ketemu kendaraan sepeda motor dan juga ada beberapa mobil yang lewat. Sejauh ini sih cukup rekomendasi jika ingin ke Tenggarong melewati jalur ini. Semoga di depan juga halus seperti ini jalannya.
Satu hal lagi yang perlu saya informasikan, jalan ini tidak ada tanjakan ataupun turunan yang ekstrim. Hampir 80% ataupun 90% jalannya landai. Satu hal lagi, lewat jalur ini jangan ngebut ya teman-teman, keselamatan adalah yang utama. Baik teman-teman, sekarang ini kami sudah melewati jalur tol yang halus, tetapi jika melewati jalur ini mohon berhati-hati karena masih banyak tumpukan pasir, dan juga jangan mengebut ya, karena keselamatan adalah yang utama. Di depan itu cornya sudah terputus, jadi jalurnya belum sepenuhnya cor. Kita coba lihat seberapa jauh jalan yang belum cor ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada rumah yang masih berada di jalur jalan yang akan dibangun. Ada kemungkinan masih terkendala pembebasan lahan. Sampai di jalur ini ada beberapa titik yang belum dicor dan ada beberapa rumah yang masih berada di jalur jalan yang akan dibangun. Kemungkinan masih ada kendala pembebasan lahan di daerah ini. Semoga lekas ketemu solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 200 meter melewati jalan yang belum dicor. Sekarang kita naik ke jalan cor lagi. Dan sepertinya jalan cor ini juga masih baru atau baru saja selesai dibangun. Masih sama seperti yang di belakang tadi, di sebelah kiri belum dicor, yang di kanan sudah dicor halus. Sedangkan kondisi di sekitar jalan masih banyak pepohonan dan juga lahan-lahan kosong teman-teman. Entah mungkin ini sudah ada yang punya atau belum ya. Kalau belum mah saya pengenlah 1 hektar di sekitar jalan ini. Kalau ada yang ngasih kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Tetapi kalau beli kemungkinan mungkin ada yang jual. Semoga punya uangnya ya. Amin. Dan seperti biasanya jalur mulus, jangan ngebut ya teman-teman. Ingat keselamatan. Memang di jalur yang ini jalanan cukup mulus dan lumayan landai, sedangkan di sekitaran sini pemandangannya cukup lumayan mempesona lah buat kami yang biasa hanya berada di rumah saja. Melihat yang hijau-hijau ini terkesan begitu menyegarkan mata. Di sini ada tanjakan sedikit, tetapi kalau dibandingkan dengan jalur 2 yang di Soryanata maupun di Jalan L sangat jauh ya teman-teman. Di sini hanya beberapa saja dan jalannya pun cukup lurus, tidak ada berkelok. Kita akan coba lihat seberapa jauh cor ini. Jadi video ini tidak saya potong ya, sampai nanti ketemu jalan yang tidak beraspal atau tidak bercor. Sekaligus teman-teman bisa menikmati pemandangan yang ada di jalur ini. Saya lihat di depan itu cornya terputus teman-teman, dan sepertinya juga berpindah ke jalur yang sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan belum dicor. Masih baru ini cornya. Oke, di depan itu sepertinya cornya sudah habis dan ini merupakan perempatan. Dan sepertinya kita harus ke kanan. Ke kiri tidak tahu kemana, lurus tidak tahu kemana, jadi ya kita ke kanan saja karena sepertinya abang-abang yang di depan itu yang membawa motor itu berbelok kanan. Mungkin beliau juga menuju ke Tenggarong. Kita sudah naik ke jalan cor lagi teman-teman, dan di sebelah kiri seperti biasa belum bisa dilewati.
Lewat di jalur ini seperti bukan di Kalimantan, teman-teman. Kok bisa gitu? Jadi pengalaman tinggal di daerah Samarinda beberapa tahun terakhir ini tidak ada jalan yang semulus dan selurus ini. Biasanya jalur di daerah Samarinda dan sekitarnya itu kalau nggak berkelok-kelok ya naik turun. Kalau yang ini lurus dan lempeng, keren pokoknya teman-teman. Seperti bukan di Kalimantan, di Samarinda. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah melewati jalur ini wajib mencoba melewati jalur ini jika ke Tenggarong ataupun sebaliknya dari Tenggarong menuju ke Samarinda. Video ini kami ambil sekitar pukul 8 pagi di hari Sabtu. Sekarang ini kami sudah memasuki wilayah Jongkang, yang mana wilayah ini apakah termasuk Kecamatan Lokulu atau Kecamatan Tenggarong Seberang, saya juga kurang begitu paham. Yang jelas ini masih wilayah Kutai Kartanegara. Di wilayah ini sudah terlihat beberapa rumah warga penduduk Jongkang, yang mana jalur ini sekarang tinggal satu jalur teman-teman. Jadi sudah tidak dua jalur lagi. Kemungkinan di sini juga masih terkendala pembebasan lahan. Semoga segera selesai ya permasalahannya, amin. Menurut pendapat saya pribadi sih sebenarnya jalur ini harus segera dirampungkan ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga jaraknya dari kota Samarinda menuju ke Tenggarong terlihat sangat dekat. Waktu tempuhnya cukup lumayan jauh dibandingkan dengan lewat di jalur 2 ataupun melewati Lojanan. Sampai di sini masih ada titik jalan yang belum dicor, atau jalanan ini masih jalan makadam yang tidak begitu mulus. Kurang lebih ya sekitar 300 sampai 400 meter ke depan. Ada juga jembatan yang belum diperlebar, serta jalannya sendiri yang masih sempit teman-teman dibandingkan dengan jalur yang kita lewati di belakang tadi. Oke, tidak masalah, kita nikmati saja perjalanan ini. Sampai di simpang 4 masjid ini, jika ke kanan kami tidak tahu sampai kemana, ke kiri pun tidak tahu sampai kemana. Jadi kita harus lurus saja untuk menuju ke kota Tenggarong. Di sini ada masjid yang cukup lumayan megah. Nah teman-teman, sekarang kita sudah keluar dari wilayah Jongkang dan sekarang ini kita memasuki wilayah Lelepu kalau nggak salah ya. Setahu saya ini sudah memasuki wilayah Tenggarong Seberang atau Kecamatan Tenggarong Seberang. Oke, ketemu jalan rusak ragi, dan untuk menuju ke kota Tenggarong kita nanti akan melewati di bawahnya jembatan Kutai Kartanegara. Sedangkan sekarang ini di jembatan Kutai Kartanegara sedang ada acara jalan santai teman-teman. Semoga nanti tidak macet ya, hingga kami bisa melewati dan melintas menuju ke kota Tenggarongnya. Nah, benar sekali yang teman-teman lihat. Di depan itu adalah jembatan Kutai Kartanegara yang sudah terlihat dari sini. Berarti sebentar lagi kita akan sampai di Tenggarong. Kira-kira sekitar 500 meter ke depan kita akan melintas di bawah jembatan Kutai Kartanegara. Dan itu tandanya kita sudah dekat dengan kota Tenggarong, tinggal menyeberang jembatan saja. Jadi jalur yang menghubungkan antara kota Samarinda menuju kota Tenggarong melewati jalur Jongkang ini sudah layak untuk dilewati. Perjalanannya kurang lebih sekitar 25 menit. Dan ini sangat-sangat menghemat bahan bakar tentunya.
Ada beberapa titik yang masih dalam tahap pembangunan, ada beberapa titik yang memang jalannya masih makadam. Selebihnya sudah mulus, apalagi nanti kalau pembangunan sudah selesai. Dan benar saja teman-teman, ketika kami sampai di bawah jembatan Kutai Kartanegara, di sini jalannya macet total, tidak bisa lewat. Saking banyaknya pengunjung yang memadati jembatan Kutai Kartanegara karena ada acara jalan santai. Padahal sebenarnya kita tinggal lurus saja sekitar 500 meter baru berbelok ke kanan untuk naik ke jembatan Kutai Kartanegara. Tetapi ini tidak bisa lewat. Petugas ini mengarahkan kami untuk mundur kembali dan berbelok menunggu jalan sepi atau berbalik menuju ke arah Samarinda kembali. Ada acara jalan santai ya. Saya lihat tak kayak coba jalan. Pak. Karena memang tidak bisa lewat, kami akhirnya mundur dan menunggu jalanan sepi teman-teman. Dan kurang lebih seperti ini video kami kali ini tentang perjalanan dari kota Samarinda menuju ke Tenggarong melewati jalur Jongkang yang jaraknya paling dekat dibandingkan dengan jalur-jalur yang lainnya. Jika ada kesalahan informasi yang kami berikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.